Halo semuanya, selamat datang di channel saya Tias Tami. Pada video kali ini kita akan merajut tas dengan motif berbentuk hati. Ini perajutannya menggunakan teknik mozaik. Di sini saya memakai benang polyester D27, jadi helaiannya medium, merek Phoenix, warna merah dan warna silver atau abu-abu. Hakpennya saya memakai hakpen merek Tulip nomor 5/0 atau 3 mm. Kemudian karena saya memakai benang polyester, jadi saya menyiapkan korek api untuk memotong benang, stitch marker untuk membantu penandaan, dan di sini saya memakai ring kotak sebanyak 2. Ini adalah opsional, jika teman-teman tidak mau pakai ring kotak tidak apa-apa. Begitu juga dengan kancingnya, kancing batok ini juga opsional. Teman-teman bisa skip bila tidak ingin memakai ring kotak maupun kancing batok. Tas saya ini saya pasangkan ke inner instan yang berukuran 13 cm, kemudian tingginya 20 cm. Untuk bagian ini setelah jadi adalah 14 cm ya teman-teman. Karena ditambah dengan rajutan jadi dia lebih lebar hasilnya. Walaupun innernya awalnya adalah 13 cm, hasil akhirnya adalah 14 cm. Ini adalah opsional, jadi bila teman-teman tidak mau pakai inner juga bisa tinggal dirajut saja badan tasnya, kemudian tinggal dibuatkan tali serut atau lainnya. Baik teman-teman, sekarang kita akan segera mulai perajutannya. Pola motif mozaik kita kali ini adalah kelipatan 16. Jadi kita akan mengawali dengan membuat foundationnya dengan jumlah stitch adalah kelipatan 16. Di sini karena saya ingin membuat motifnya yang tampak di depan adalah 2 kali motif, jadi saya akan membuat awalannya sejumlah 32 stitch. Ya, 2 kali 16 sama dengan 32. Awalannya bisa berupa I-cord ataupun berupa chain. Di sini saya akan memulai dengan membuat I-cord. Jadi sebelum memulai perajutan, saya sudah menyisihkan ekor benang sekitar 100 cm atau 1 meter. Lebih baik lebih daripada kurang. Bila teman-teman tidak ingin memakai I-cord tapi menggunakan chain juga dipersilahkan. Oke, di sini kita buat slip knot terlebih dahulu. Kemudian lilitkan ekor benang yang tadi sudah disisihkan ke arah depan hakpen, lalu kait benang. Ini adalah stitch pertama kita. Lakukan lagi. Ini yang kedua. Untuk stitchnya jangan terlalu rapat supaya lebih mudah nanti saat perajutan berikutnya. 1, 2, 3. Dan silahkan diteruskan sampai mencapai jumlah yang dibutuhkan. Nah, di sini saya membutuhkan 32. Ini saya sudah selesai membuat I-cordnya sejumlah 32 stitch. Kemudian saya pasang stitch marker pada stitch pertama. Di sini tampilan yang tonjolan ini adalah tadi membuat slip knot, jadi kita pasang stitch marker di stitch sebelahnya ya. Oke, setelah selesai di sini kita juga akan pasang stitch marker pada stitch terakhir. Jadi ini untuk meminimalisir kekeliruan atau kesalahan kita dalam perajutan. Setelah selesai, kita tambah dengan 1 chain, tidak dihitung sebagai apapun. Lalu di stitch ini kita akan mulai perajutannya ya. Di sini saya akan buat DC di setiap stitchnya.
Jadi tidak ada yang diisi dengan increase. Jadi di setiap stitch diisi dengan 1 DC. Di sini berarti 32 DC di sisi ini. Lalu nanti di sisi lain akan diisi dengan 32 DC juga. Total nanti kita punya 64 stitch. Seperti ini. Ini adalah menandai stitch terakhir dari I-cord. Sekarang kita juga akan pasang di stitch pertama DC kita. Saya baru buat 1, 2, 3, 4. Silakan diteruskan sampai dengan stitch terakhir. Di sini berarti nanti 32 DC. Sampainya di stitch terakhir, kita akan putar dan merajut di sisi yang lain ya. Sini. Tetap di setiap stitch diisi dengan 1 DC. Itu sebabnya pola tertulis 32 DC kita kalikan 2 ya. Jadi tidak ada pembuatan increase. Cukup buat 1 DC di setiap stitch sampai dengan stitch marker biru. Nah, ini adalah DC terakhir kita. Lalu kita buat slip stitch ke DC pertama ya. Jadi tampilan yang di sini ini adalah 1 chain ya. Di awal kita merajut, jadi ini bukan stitch. Itu kenapa sebaiknya di stitch yang di sini ini juga dipasang stitch marker supaya kita tidak rancu atau tidak ragu dengan tampilan yang di sini. Ini adalah 1 chain di awal tadi yang tidak dihitung sebagai apapun. Oke, jadi kita buat slip stitchnya adalah ke DC pertama kita di sini. Untuk membuat slip stitch ini saya lepas dulu. Nah, seperti ini. Lalu dari arah belakang, dari stitch terakhir, stitch pertama kita tadi, ini kita tarik loopnya. Nah, seperti ini. Ya. Ditandai juga, lebih baik ditandai aja dengan stitch marker ya teman-teman. Mana stitch terakhir, stitch pertama, tidak masalah. Ini masih awal supaya kita tidak bingung ya. Oke, setelah slip stitch kita buat 2 chain, lalu buat DC di setiap stitch lagi. Tandai DC pertama. Nah, seperti ini. Memutar untuk round 2 dari round persiapan kita. Lakukan beberapa round sampai tinggi yang diinginkan untuk bagian bawah ya, round persiapan sebelum kita masuk ke bagian motif nantinya. Jadi round persiapan ini bebas ya teman-teman, mau seberapa banyaknya jumlah roundnya, nanti menyesuaikan dengan ukuran yang diinginkan oleh teman-teman. Di sini saya akan cukupkan membuat 3 round untuk bagian yang warna merah. Lalu
Nanti berikutnya untuk round persiapan berikutnya adalah dengan benang warna yang kedua. Saya pakai warna silver ya atau abu-abu. Nah, di sini kita akan akhiri seperti sebelumnya dengan slip stitch dan nanti sekaligus mengikut sertakan benang yang kedua. Ya. Ini saya slip stitch dulu seperti ini. Tarik ya supaya bagian ini kan terlihat seperti berlubang ya, supaya lebih rapat. Nah, seperti ini. Jadi tarik yang kenceng ya. Nah, setelah itu kita di sini dilepas dulu sebentar. Benang yang kedua kita buat slip knot terlebih dahulu. Loopnya jangan sampai terlepas. Nah, ini kita masukkan hakband di benang yang pertama, lalu kait. Ups, maaf. Bentar, ini saya tarik dulu ya. Nah, seperti ini. Tarik warna merahnya. Kemudian tambah 1 chain, tidak dihitung sebagai apapun. Lalu kita buat SC di setiap stitch tapi di bagian back loop. Tandai ya di DC terakhir, jadi supaya tidak keliru. Kita buat SC di bagian back loop. Benang warna merah jangan diikut sertakan dalam perajutan, biarkan dia terlepas di bagian belakang. Seperti ini. 1, 2, 3. Berarti di sini kita buat SCBL di setiap stitch. Total berarti ada 64 ya yang saya buat. Silahkan diteruskan dulu membuat SC di bagian back loop. Nah, setelah sampai di stitch terakhir, kita kembali lakukan slip stitch ya dengan cara yang sebelumnya. Lalu round persiapan ini sudah selesai. Berikutnya kita akan masuk ke motif ya teman-teman. Jadi ini bisa ditandai stitch terakhir dan yang di sini adalah stitch pertama. Untuk motif kita nanti akan selalu selang-seling berganti warna benang ya setiap roundnya. Jadi ini kita akan ganti atau kait benang yang pertama lagi. Sini saya warna merah, warna silvernya atau warna abu-abunya bisa ditarik seperti ini. Lepas, lalu sekarang ganti dengan warna merah. Kita awali dengan 1 chain, tidak dihitung sebagai apapun. Nanti berikutnya selalu seperti ini ya teman-teman. Jadi selalu akhiri dengan slip stitch dan di sini kita ganti warna benang, lalu tambah 1 chain, tidak dihitung sebagai apapun. Round 1 motif, di sini kita membuat 8 DC FL, jadi membuat DC pada bagian front loop kita turun 2 round ya. 1, 2. Jadi kita akan masuk di sini. Lurusnya ini ya, jangan sampai keliru. Nanti yang terakhir adalah yang di sini. Bagian yang ini adalah slip stitch. Tolong diperhatikan ini tidak dihitung sebagai apapun ya. Jadi stitch pertama di sini, stitch terakhir nanti di sini yang dihitung ya. Yang bagian ini tidak dihitung sebagai stitch. Oke, kita buat 8 DCFL dimulai dari yang di sini, warna merah. Oke, kita masuk di sini 1, kemudian dilanjutkan ke sebelahnya 2, seperti ini. Silahkan masuk di bagian front loop yang tersisa di sini atau yang tertinggal karena tadi round persiapannya kita melakukan SC back loop ya, SCBL. Ini 1, 2, 3, 4, silahkan diteruskan sampai dengan 8.
Setelah selesai membuat 8 DCFL, kita lanjutkan dengan 1 SCBL. Nah, di sini kita abaikan ya, 8 stitch, 1 2 3 4 5 6 7 8. Kemudian kita buat di stitch yang ke-9. Nah, di sini kita membuat SCBL, berarti membuat SC di bagian back loop. Seperti ini. Lalu kita buat 7 DCFL. 1 2. Diteruskan dulu. Dan setelah selesai membuat DCFL yang ke-7, kita selesai ya, satu set pengulangan pola untuk round 1. Motifnya adalah 8 DCFL, 1 2 3 4 5 6 7 8, 1 SCBL, kemudian 7 DCFL, 1 2 3 4 5 6 7. Nah, ini satu set pengulangan polanya sudah selesai. Berikutnya kita tinggal mengulang pengerjaan pola dari awal hingga akhir. Begitu. Nah, untuk memudahkan, teman-teman bisa tandai ya di setiap awal pengulangan pola, jadi supaya tidak keliru begitu ya. Tapi kalau memang sudah terbiasa bisa langsung aja. Nah, ini saya akan tandai di sini, ini untuk pengulangan yang kedua, berarti di sini nanti ini adalah awal dari pengulangan kedua. Jangan sampai misalnya sampai di bagian ini tidak pas, berarti kan kita bisa langsung koreksi kesalahan gitu ya. Jadi dari sini 1 2 gitu sampai dengan 8. Lalu nanti SCBL, lalu dilanjutkan dengan 7 DCFL lagi begitu ya. 1 2 3 4. Sini 5 6 7 dan 8. Lalu maaf, 1 SCBL. Nah, ini diratakan dulu ya teman-teman supaya tidak salah meletakkan posisi SCBL-nya. Lalu dilanjutkan dengan 7 DCFL. 1 2 3 4 5 6 dan 7. Nah, berarti setelah selesai yang ini kita akan lakukan set pengulangan yang ketiga. Berarti di sini ini adalah awal dari set yang berikutnya, tinggal diluruskan ke atas begitu ya teman-teman. Jadi nanti juga seperti itu, di bagian sini ditandai. Jadi berikutnya kita akan selalu bisa dibilang waspada ya. Oh, ini udah sampai di set pengulangan yang selanjutnya. Jadi kalau sudah pas hitungannya berarti kita aman melanjutkan. Tapi kalau misalnya tidak pas, segera kita koreksi pengerjaan kita di set sebelumnya supaya tidak semakin keliru. Dan sesampainya di akhir, kita selalu buat slip stitch dengan cara ditarik dari belakang seperti ini loopnya. Kemudian ya, kita ganti warna benang. Ini kait dulu, tarik, lalu buat satu chain, tidak dihitung sebagai apapun. Jadi nanti mengakhiri dan mengawali tiap roundnya seperti ini ya. Jadi tidak akan saya tunjukkan lagi. Jadi kita nanti siap merajut untuk ke motif begitu. Di round 2 di sini kita buat 8 SCBL. 1 2 3 4
5, 6, 7, dan 8. Setelah 8 SCBL, kita buat 1 DCFL. Nah, ke sini ya. Dilanjutkan dengan 7 SCBL. Round 2 sangat mudah. Kita buat SCBL di semua stitch kecuali di stitch yang sudah tersedia ini. Kita buat 1 DCFL di situ saja. Jadi berikutnya tidak perlu dihafalkan ya. Untuk yang round 2 ini kita langsung aja, walaupun tidak dihitung, asalkan tadi udah tepat ya dari round 1. Langsung aja jalan terus begini, tinggal buat SCBL aja. Ini saya nggak hitung ya, saya cuma akan tandai bahwa nanti saya di sini buat DCFL, selebihnya saya buat SCBL. Ini khusus round 2 ya, mudah sekali motifnya untuk pola round 2. Nah, seperti ini. Sampai di sini kita buat DCFL. Seperti itu saja, silahkan diteruskan pengerjaan round 2-nya. Satu set pengulangan polanya adalah 8 SCBL, 1 DCFL. Kemudian dilanjutkan dengan 7 SCBL. Hanya seperti ini. Kita ketemu nanti menjelang perajutan untuk round 3. Sekarang untuk round 3 kita buat DCFL sebanyak 6 ya, jadi ini 1, 2, diteruskan dulu sampai dengan 6. Lalu setelah selesai membuat 6 DCFL 1, 2, 3, 4, 5, 6, dilanjutkan dengan 5 SCBL 1, 2, 3, 4, dan 5. Dilanjutkan dengan 5 DCFL 1, 2, 3, 4, dan 5. Jadi satu set untuk round 3, 6 DCFL, 5 SCBL, 5 DCFL. Nah, ini lurusnya ini berarti nanti di sini sudah memulai set pengulangan yang kedua ya. Silahkan diteruskan perajutannya. Round 4 ya, ini dimulai di stitch ini. Kita buat 6 SCBL. Sini 1, 2, 3, 4, 5, 6. Kemudian 2 DCFL. Jadi kita buat DCFL-nya di stitch yang ini. 1, 2, 1 SCBL, lalu 2 DCFL, 1, 2. Seperti ini. Kemudian diteruskan dengan 5 SCBL. Nah,
setelah selesai 5 SCBL ini adalah satu set pengulangan pola kita ya. Jadi 6 SCBL, 2 DCFL, 1 SCBL, 2 DCFL, dan 5 SCBL. Berikutnya kita tinggal mengulang setnya pengulangan yang kedua. Ini lurus ya. Nah, di sini kita mulai untuk pengulangan yang kedua. Silahkan diteruskan sampai dengan akhir round. Lanjut ke round 5. Di sini kita akan membuat 3 DCFL. Dimulai dari sini. Stitch yang paling awal biasanya agak rapat ya, jadi saya bantu longgarkan dengan jarum tadi. Ini 1 2 3, lalu 5 SCBL, 1 2 3 4 dan 5. Dilanjutkan dengan 1 DCFL ke sini, lalu 5 SCBL, 1 2 3 4 5. Dilanjutkan dengan 2 DCFL, 1 dan 2, seperti ini untuk satu set pengulangan pola round 5. Jadi 3 DCFL, 5 SCBL, 1 DCFL, 5 SCBL, dan 2 DCFL. Silahkan diulang polanya dari awal, dari sini ya hingga akhir, memutar begitu. Karena ini bolak-balik, jadi nanti kita melakukan 4 kali ya pengulangannya. Ini pengulangan pertama sudah selesai, lakukan kedua, 3, dan 4 nanti di sini. Kita ketemu menjelang round 6. Sekarang kita lanjut ke round 6. Kita buat 3 SCBL, 1 2 3, kemudian 3 DCFL di sini, 1 2 3, lalu 5 SCBL, 1 2 3 4 dan 5. Dilanjutkan dengan 3 DCFL, 1 2 dan 3. Kemudian 2 SCBL, 1 2. Nah, seperti ini satu set pengulangan pola kita untuk round 6. Jadi patokannya adalah kita membuat DCFL-nya, ini yang 3, berada di samping dari DCFL yang sebelumnya sudah kita buat. Jadi di sampingnya. Ini juga seperti itu, di sampingnya seperti itu ya. Jadi di bagian tengah ini ada 5 stitch yang di bagian atasnya ini SCBL ya. Jadi ini masih terbuka. Yang bagian ini sudah terblok dengan DCFL. Untuk memudahkan, ini posisi stitch marker bisa digeser ke atas ya, diikuti batasnya sampai di sini. Ini untuk menandai nanti set yang kedua begitu ya.
Jadi teman-teman bisa digeser ke atas, jangan ke samping ya. Posisinya harus tetap. Jadi nanti sudah sampai di stitch ini, berarti ini adalah set pengulangan yang kedua, begitu ya. Untuk meminimalisir kekeliruan, nanti juga yang lain akan saya geser. Nah, silahkan diteruskan perajutannya hingga selesai untuk round 6. Sekarang kita lanjut ke round 7. Dimulai dari sini kita buat 2 DCFL, 1, 2, lalu 4 SCBL, 1, 2, 3, dan 4. Dilanjutkan dengan 5 DCFL. Jadi di bagian tengah ini merah, kita isi semuanya dengan DCFL. Ini yang ketiga, 4, kemudian 5. Lalu kita buat 4 SCBL, dimulai dari yang sini, 1, 2, 3, 4. Lalu 1 DCFL. Ini satu set pengulangan pola kita untuk round 7 ya. Jadi kita sudah mulai mengisi blok yang tengah yang di sini. Silahkan dilanjutkan lagi pengulangannya untuk set kedua, 3 dan 4 round 7. Pada round 8 kita buat 2 SCBL, 1, 2, lalu 2 DCFL. Di sini kita ada 4 stitch ya teman-teman. Nah, kita hanya buat 2 DCFL. Jadi di sini dan di sini. Tampilan yang ini kita abaikan ya. Ini sebenarnya harusnya tertutup oleh DCFL ya. Nah, ini jadi di sini 1, 2, kemudian 9 SCBL dari sini, 1, 2, plus 5 yang di sini, berarti sudah 7, kemudian 8, 9. Berarti terakhir sampai di sini membuat SCBL-nya. Dan setelah selesai 9 SCBL dilanjutkan dengan 2 DCFL, 1, 2, lalu 1 SCBL. Seperti ini, satu set pengulangan pola untuk round 8. 2 SCBL, 2 DCFL, 9 SCBL, 2 DCFL, dan 1 SCBL. Silahkan pola ini diulang hingga akhir. Nanti kita ketemu menjelang round 9. Round 9 di sini 1 DCFL. Ini saya agak longgarkan dengan bantuan jarum tapestry. Lalu 3 SCBL, 1, 2, 3, 4 DCFL di sini, 1, 2, 3, dan 4. Lalu
1 SCBL. Dilanjutkan dengan 4 DCFL di sisa stitch yang merah. 1 2 3, lalu 4, 3 SCBL. 1 2 3. Sudah pas ya, karena di sini ini sudah untuk set pengulangan yang kedua. Jadi seperti ini untuk round 9 polanya ya. 1 DCFL, 3 SCBL, 4 DCFL, 1 SCBL, 4 DCFL, dan 3 SCBL. Silahkan diulangi hingga akhir round. Ini ya, round 9 saya sudah selesai. Kita lanjutkan ke round 10. Di round 10 ini kita buat 1 SCBL terlebih dahulu di sebelah sini, lalu dilanjutkan dengan 3 DCFL di 3 loop ini ya, masing-masing diisi 1 DCFL, 1 2 dan 3 di sebelah sini. Lalu setelah selesai 3 DCFL, lanjut dengan 4 SCBL di sini. Setelah SCBL yang keempat, 1 DCFL ke bagian sini. Nah, setelah itu kita buat lagi 4 SCBL, 1 2 3 dan 4. Lalu di sini kita buat 3 DCFL. Jadi seperti ini satu set pengulangan pola kita di round 10. Nanti tinggal diulang lagi dari awal hingga akhir ya teman-teman. Nah, seperti ini hasilnya untuk round 10. Di round 11 kita buat 1 DCFL. Ini saya longgarkan dulu. Kemudian pengulangan 3 SCBL dilanjutkan dengan 3 DCFL, diulang sebanyak 2 kali. Di sini 1 2 3 CBL, lalu 3 DCFL. Ini pengulangan yang pertama. Sekali lagi 3 SCBL, 1 2 3 dan 3 DCFL. Nah, ini ya. 1 2 3 ini posisinya ini, berarti DCFL-nya berikutnya di 3 stitch ini. 1 2 3. 1 2 3. Sudah. Lalu 3 SCBL, 1 2 3. Nah, seperti inilah untuk pola round 11. Silahkan diulang hingga akhir. Setelah round 11 selesai, sekarang kita lanjut ke round 12. Kita buat 2 SCBL, 1 2.
lalu 2 DCFL, tiga SCBL di sini, 1, 2, 3, 3 DCFL di sini, 1, 2, dan 3. 3 SCBL, 2 DCFL, dan 1 SCBL. Seperti inilah satu set pengulangan pola kita untuk round 12. Jadi berikutnya ini sudah memulai untuk set yang kedua. Silahkan dilanjutkan perajutannya. Lanjut ke round 13. Kita buat 2 DCFL, 1, 2, lalu 13 SCBL. Jadi sepanjang ini ya, ini semua ini SCBL, dan setelah itu 1 DCFL di sini. Hanya seperti itu aja polanya untuk round 13. 2 DCFL, lalu 13 SCBL, lalu 1 DCFL. Udah, ini tinggal jalan aja bagian ini, lanjut terus seperti ini. Kemudian nanti setelah SCBL yang ke-13 kita cukup buat 1 DCFL. Nah, sudah selesai satu pengulangan pola untuk round 13. Berikutnya hanya tinggal mengulang polanya dari awal hingga akhir. Silahkan diteruskan perajutannya. Setelah round 13 selesai, lanjut ke round 14. Di sini kita buat 4 SCBL. 1, 2, 3, dan 4. Lalu pengulangan 3 DCFL dan 3 SCBL diulang sebanyak 2 kali. 1, 2, 3. Ini DCFL. Lalu di sini lanjutkan dengan 3 SCBL, 1, 2, 3. Pengulangan pertama selesai, lanjut berikutnya 1, 2, 3. Kemudian 3 SCBL, 1, 2, dan 3. Ini seperti ini satu set pengulangan pola untuk round 14. Berikutnya tinggal diulang 4 SCBL, 3 DCFL, 3 SCBL pertama, 3 DCFL, 3 SCBL yang kedua. Kemudian nanti tinggal diulang untuk set berikutnya. Silahkan dirajut terlebih dahulu.
Sekarang kita lanjut ke round 15. Ini adalah round terakhir untuk bagian motif. Di sini kita buat 4 DC FL. Satu, dua, tiga, empat. Lalu pengulangan 3 SCBL dan 3 DCFL diulang 2 kali. Ini 3 SCBL lalu 3 DCFL. Kembali kita buat 3 SCBL dan lanjutkan dengan 3 DCFL. Seperti ini satu set pengulangan pola untuk round 15. Silahkan diulang kembali polanya dari awal hingga akhir. Round 15 sudah selesai, motifnya seperti ini, motif lengkapnya ya. Sudah jadi bentuk hatinya. Nah, untuk round 16 di sini saya tidak akan ganti warna benang, jadi tetap pakai warna merah. Ini akan membuat DC all. Jadi di sini karena saya tidak mencantumkan DCFL, berarti hanya mencantumkan DC saja, berarti saya membuat DC-nya adalah DC normal. Oke, ini masih tetap pakai warna merah. Setelah slip stitch, tetap buat 1 chain boleh, 2 chain juga boleh, tidak dihitung sebagai apapun. Lalu kita buat DC biasa ya, DC normal. Posisinya menembus kedua loop seperti ini. Jadi di round 16 kita buat DC all, buat 1 DC di setiap stitch. Silahkan diteruskan terlebih dahulu. Ini round 16 saya sudah selesai ya sampai sini. Dan kebetulan saya ada inner instan yang ternyata ukurannya cukup untuk lebar dari rajutan yang kita buat. Jadi ini akan saya teruskan. Nah, supaya bagian ini nanti juga tertutup oleh rajutan, jadi saya akan mengulang pembuatan motif ini sekali lagi, tapi posisinya tidak lurus seperti ini. Nanti posisinya dia akan berada di tengah ya. Jadi nanti di sini bentuk love-nya di sini, kemudian di sebelah sini dan di bagian belakang. Jumlahnya tetap 4 kali ya, 4 motif ke sampingnya, tapi hanya memindahkan posisi awal begitu ya. Jadi di round 16 ini tadi sudah selesai membuat DC all. Kemudian di round 17 saya akan buat SCBL all. Jadi ini bisa dianggap sebagai round persiapannya begitu ya. 16-17 ini adalah round persiapan bagi perajutan saya. Nah, kalau teman-teman ingin membuat atau mencukupkan membuatnya hanya 1 kali motif ini, tidak apa-apa. Berikutnya hanya tinggal dibuat DC ya sampai dengan tinggi yang diinginkan. Kita buat slip stitchnya adalah ke DC pertama, jangan ke 2 chain di awal tadi ya. 2 chain di awal tidak dihitung sebagai apapun. Oke, ini saya buat slip stitch, ganti warna benang karena nanti ini round 17 akan buat SCBL all. 1 chain tidak dihitung sebagai apapun, tinggal lanjutkan membuat SCBL.
BL di setiap stitch. Silahkan dibuat dulu. Bila teman-teman ingin merajut seperti yang saya buat, silahkan dirajut. Untuk round 17 kita buat SCBL all. Sesampainya di akhir round 17 kita akan potong benang ya. Jadi akan saya akhiri dengan invisible join. Jadi setelah SCBL yang terakhir tidak perlu tambah satu chain, langsung potong benang seperti ini. Kemudian ini adalah stitch terakhir, berarti ini adalah stitch pertama, ini stitch kedua. Kita masukkan hakband dari arah depan melewati 2 loop di stitch kedua. Tarik seperti ini. Lalu di stitch terakhir, di SC terakhir kita, dari arah belakang kita masuk di bagian back loop saja. Kemudian kait benang ini. Nah, jadi bagian ini akan lebih rapi gini ya. Nah, oke. Round 18 polanya adalah sama persis dengan round 1, tapi kita memulainya bukan dari stitch pertama di sini. Ya, nanti posisi awal akan kita pindahkan begitu ya. Ini adalah stitch pertama tadi. Kita hitung 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Kita mulai di stitch ke 9. Atau untuk memudahkan atau cara lainnya ya. Ini ada 3 DC di sini. Tarik ke atas 3 DC, 3 SC. Kita adalah di DC yang kedua memulainya ya, lurusnya ini. Nah, di sini. Nanti kita mulai untuk round 18, posisi awal adalah di stitch ini. Jadi kita akan tandai bagian ini ya sebagai awal. Dan ini sudah bisa dilepas, yang lain-lain ini yang sebelumnya, supaya tidak mengacaukan konsentrasi kita begitu ya. Nanti kita punya awal yang baru begitu, sudah ditandai. Oke, dari 3 DC ini 1, 2, 3 lurusnya DC yang kedua. Nah, berarti nanti di sini. Oke, kita mulai bersama round 18. Polanya sama persis dengan round 1. Kita buat 8 DC FL terlebih dahulu. Di sini untuk DCFL-nya, untuk yang pertama kali kita akan awali dengan standing. Jadi kita buat slip knot terlebih dahulu seperti ini. Lalu lilit benang 1 kali, jaga posisinya jangan sampai terlepas begini. Kita masuk ya, karena membuat DCFL jadi kita ke sini ya teman-teman. Seperti ini. Ini masuk. Nah, jaga posisinya 1, 2, 3 sampai 8. Kemudian 1 SCBL. Lanjutkan dengan 7 DCFL. 1, 2, teruskan dulu sampai dengan 7. Oke, ini sudah selesai membuat 7 DCFL. Jadi berikutnya di sini kita tinggal melanjutkan pembuatannya adalah untuk set pengulangan yang kedua ya. Jadi ini saya tandai, jangan lupa di atasnya DC yang tengah ya, DC yang kedua. Nah, seperti ini. Ini berarti awal dari pengulangan yang kedua. Di sini buat lagi 8 DCFL, kemudian nanti 1 SCBL, kemudian 7 DCFL begitu ya. Tinggal diulang persis saja gitu, seperti pola pada round 1 bagian motif. Nanti kita ketemu di akhir round 18 ini.
Sesampainya di akhir round, kita buat slip stitch ke DC pertama. Kemudian kita akan attach benang yang berikutnya ya. Ini jangan lupa sudah dibuat slip knot. Jadi kita akan tarik ini. Nah, seperti ini. Kemudian yang merah ditarik. Sudah. Kita berikutnya merajut dengan warna silver lagi. Yang warna merah biarin aja di bagian belakang. Kemudian tambah 1 chain, tidak dihitung sebagai apapun, dan kita merajut untuk round 19. Berarti di sini dengan pola round 2 ya, 8 SCBL begitu. Cek lurusnya ya teman-teman, jangan sampai keliru. Nah, berarti di sini kita buatnya. SCBL yang pertama, kemudian 2 sampai dengan 8, kemudian 1 DCFL di sini, lalu 7 SCBL. Jadi nanti berikutnya juga seperti sebelum-sebelumnya ya. Round 3 itu kita buat slip stitch, lalu tambah 1 chain ya, ganti warna benang, dan lanjut perajutan sesuai dengan motif begitu ya. Jadi tidak ada yang berbeda untuk motifnya, tadi hanya kita memindahkan posisi awal stitch pertama dari round yang selanjutnya ini ya. Nah, jadi yang tadinya ada di samping sekarang ada di sini. Tidak apa-apa, nanti silahkan diteruskan, hasilnya kita akan lihat bersama nanti setelah motif keseluruhan terbentuk di bagian sini. Silahkan dilanjutkan perajutannya dengan mengikuti pola yang sudah kita rajut bersama ya, dari round 1 sampai dengan 15 bagian motif. Ini kita sudah sampai dengan round 2 dari motif, jadi berikutnya tinggal diteruskan round 3 sampai dengan 15 bagian motifnya. Nah, ini punya saya sudah selesai ya, sampai dengan round ke-15 bagian motif yang di atas ya. Ini sini yang kedua ini sudah selesai. Di sini akan saya akhiri dengan slip stitch, dan nanti round 16 dan seterusnya hanya tinggal membuat DC all ya, DC normal biasa beberapa round. Dan nanti di round terakhir akan saya ikut sertakan ring kotak, jadi nanti untuk cantolan tali tasnya begitu. Di sini sebenarnya untuk mengakhiri bisa pakai slip stitch atau invisible join atau metode apa yang teman-teman sukai. Saya kalau sebenarnya kalau dengan slip stitch yang sebelum-sebelumnya itu kan bagian ini akan terlihat lebih renggang ya. Karena ini sekarang saya sudah tidak membutuhkan awal atau permulaan letak stitch yang sama ya, berikutnya kan hanya tinggal membuat DC aja ya. Jadi bisa dimulai dari stitch mana aja gitu, nggak harus dari sini, kecuali kalau tadi kan karena kita motif ya, jadi supaya posisinya tidak berubah-ubah, jadi saya selalu buat slip stitch di posisi ini. Sekarang saya akan pindah posisi slip stitchnya. Oh ya, ini benang warna yang kedua yang abu-abu atau silver ini bisa dipotong nanti ya, jadi nanti ekor benang diikut sertakan di perajutan. Nah, kalau biasanya tadi atau yang sebelum-sebelumnya tadi saya melakukan slip stitch diambil dari arah belakang, nah, kali ini saya buat yang biasa aja seperti ini, slip stitch biasa seperti ini. Tapi bisa dibantu dengan stitch marker ya, supaya teman-teman lebih yakin, tidak ragu-ragu. Ini
stitch ya, kemudian ini juga stitch. Nanti supaya tidak rancu dengan tampilan slip stitch di situ. Nanti ini hanya untuk memudahkan aja sih teman-teman ya. Lalu ini kita tarik. Nah, sepanjang ini, sepanjang 2 stitch, 1 2 ini kurang lebih segitu ya. Lalu lepas, baru kali ini dari belakang, 1 2, tarik belakang. Seperti ini. Lalu 1 chain boleh. Lalu kita akan rajut di stitch barusan, dimana dia ditarik ya. 1 2 tadi kan ya. Nah, nanti ditarik di sini. Jadi kita mulai dari sini untuk membuat DC-nya. Dan bisa diteruskan membuat DC all, DC di setiap stitch. Nanti kita ketemu di bagian akhir. Oke, ini sudah di bagian akhir ya. Jadi ini adalah stitch terakhir, tadi ditandai dengan warna pink. Ini stitch terakhir dari round sebelumnya, tapi bukan terakhir untuk round kita kali ini. Lalu di sini ya, di bagian ini, dan satu lagi nanti di bagian ini. Jadi ada 2 stitch yang belum dirajut. Sebelah situ dan satu lagi di sebelah sini. Nah, seperti ini. Lalu kembali kita buat seperti sebelumnya, slip stitch biasa dari arah depan. Bagaimana? Lebih rapat kan bagian ini? Jadi kalau tidak perlu atau tidak membutuhkan penghitungan motif ya, posisi, jadi bisa diakhiri dengan cara ini, hasilnya akan lebih rapat begitu ya. Jadi kita tandai lagi, ini stitch terakhir sekarang gitu. Lalu ini juga adalah stitch supaya nanti tidak rancu begitu ya, tidak keliru. Lalu berikutnya kita akan tarik loopnya kurang lebih sepanjang 2 stitch, 1 2. Oke, lalu tarik dari belakang. Seperti ini. Lalu tambah dengan 1 chain, tidak dihitung sebagai apapun. Lalu buat DC langsung di stitch barusan, di posisi dia dimana ditarik ya. Nah, lalu tinggal teruskan buat DC di setiap stitch seperti itu. Nanti di round ketiga, atau ini mau saya ukur dulu ya dengan inner saya sudah cukup atau belum. Nah, ini masih belum kepotong punya saya. Kita masukkan seperti ini. Jadi nanti akan saya tambah 1 round lagi ya, jadi total 3 round DC all nya. Dan di round ketiga nanti akan saya ikut sertakan ring kotak. Nanti kita ketemu saat saya menjelang pemasangan ring kotaknya. Silahkan diteruskan dulu ya membuat DC nya. Bisa diakhiri dengan cara saya barusan atau dengan cara teman-teman yang disukai, cara yang seperti apa. Sekarang saya akan pasang ring kotak di sini bersamaan dengan perajutan di bagian ini ya, di beberapa stitch belum bagian paling ujung. Jadi ini posisi ring kotak, bagian yang ada sambungannya kita dekatkan seperti ini, lalu kita merajut, ikut sertakan ring kotaknya ya. Nah, seperti ini.
Berapa stitch itu bebas, tergantung ukuran ring yang teman-teman pakai. Bisa yang 2 cm, 2,5 cm, atau 3 cm, itu tergantung dengan ukuran tas atau rajutan yang teman-teman buat ya. Yang dirasa sesuai itu yang lebarnya berapa senti. Nah, ini kita cek dulu, ini punya saya 4 stitch, apakah bisa 5 stitch atau cukup 4 stitch. Kita coba dulu kalau 5 stitch bagaimana, apakah masih rapi. Kalau ternyata terlihat terlalu penuh, bisa cukup 4 stitch. Tapi kalau dengan 5 stitch masih terlihat rapi, silahkan dengan 5 stitch seperti ini. Jadi ini opsional ya teman-teman, jumlah stitchnya berapa yang dirajut bersama dengan ringnya. Kemudian posisinya juga bebas, mau di sisi kiri atau sisi kanan. Nah, kalau ini sudah terpasang di satu sisi, jangan lupa untuk pasang juga nanti di sisi yang baliknya. Nah, kalau ini sekarang di posisi kiri, nanti berarti yang di sini yang di posisi kanan, tapi di belakang. Tapi kalau nanti dibalik juga tetap dia adalah di sebelah kiri, berarti di sini ya. Pasang juga jumlah stitch gabungannya juga sesuaikan dengan yang di sini. Kalau 5 berarti yang sini juga 5 stitch. Kalau di sini 4 berarti sini juga 4 stitch, begitu dan seterusnya. Silahkan dirajut, nanti kita ketemu di bagian akhir round. Baik, ini saya sudah di akhir. Jadi nanti setelah menyelesaikan round ini, kita akan akhiri dengan invisible join ya. Jadi saya akan lanjutkan dulu perajutannya ini seperti sebelumnya. Bagian ini. Nah, di sini kita akan akhirinya dengan invisible join, tidak dengan slip stitch ya. Jadi nanti bagian atasnya akan lebih rapi. Setelah DC terakhir, kita akan langsung potong benang, jadi tidak perlu tambahan 1 chain. Langsung aja potong benang. Seperti ini. Kemudian ini adalah DC terakhir, DC pertama, DC kedua. Dari DC kedua, dari arah depan kita kait benang. Lalu dari DC terakhir, dari arah belakang hanya di bagian back loop kita kait benang. Nah, seperti ini. Jadi bagian atas lebih rapi, ini tinggal nanti kita selipkan di bagian bawah, begitu ya. Lalu karena saya akan pakai inner, jadi sini saya akan masukkan innernya, lalu nanti akan saya jahit di bagian sisi atau pinggir sini supaya bagian inner tidak terlepas. Untuk penjahitan bagian inner ke badan tas ini bebas ya teman-teman, mau pakai tusuk tikam jejak atau jelujur, mana yang dirasa lebih mudah oleh teman-teman. Ini saya selipkan di sini dulu supaya bagian simpul ini tertahan di bagian ini, jadi nggak terlihat dari bagian luar begitu ya. Jadi dia tersembunyi di situ begini, lalu tembus ke innernya. Ini disembunyikan. Nah, lalu nanti kita tinggal jahit aja. Saya sukanya pakai jelujur, tapi kalau teman-teman suka pakai tikam jejak juga bisa ya teman-teman. Jadi ini tinggal dijahit biasa aja, kita jahitnya manual begitu ya, satu persatu begini. Kalau pakai mesin jahit juga silahkan ya teman-teman, mana yang dirasa mudah. Nah, kalau jelujur ini kan ada lubang-lubangnya. Nah, seperti ini, maksudnya lubang tuh jarak antar tusukan. Nah, makanya kenapa kita nanti melakukan jahit jelujurnya 2 kali. Nanti di
putaran yang kedua kita akan mengisi jarak-jarak ini, yang kosong-kosong ini akan kita jahit juga, begitu ya. Silahkan diteruskan dulu penjahitannya sampai dengan bagian inner ini terjahit atau terpasang ke badan rajutannya. Nah, jadi yang ini adalah hasil jelujuran ya, jahit jelujur putaran yang pertama, kemudian ini yang putaran kedua. Jadi saya menjahit menutupi yang kosong-kosong itu. Nah, seperti ini. Ini kan jelujuran yang pertama. Nah, sekarang jelujuran kedua saya timpa di bagian yang kosong-kosong ini. Nah, nanti saya keluarnya lagi di sebelah sini. Nah, ini. Lalu bagian yang kosong saya tutup dengan jelujuran lagi, begitu. Jadi menjahitnya jelujur 2 putaran ya, putaran pertama dan putaran kedua nanti saling melengkapi. Setelah penjahitan selesai, berikutnya kita akan buat tali tasnya. Untuk tali tas ini adalah opsional ya, teman-teman mau memakai tali tas rajutan atau mungkin menggunakan tali kulit sintetis atau rantai atau lainnya, silahkan. Nah, di sini untuk tali tasnya saya sudah membuat dengan motif yang simple seperti ini ya. Ini SC dan DC saja. Link pembuatan tali tas ini akan saya cantumkan di description box. Jadi teman-teman bisa mencoba beberapa variasi tali tas yang mungkin teman-teman sukai yang sudah saya buat di playlist tali tas. Nah, ini contohnya yang lain. Di sini saya membuat versi yang tanpa inner ya. Yang ini dengan inner seperti ini, sedangkan yang ini tanpa inner. Saya pakai tali serut. Nah, dan bagian ini juga tidak ada ring. Jadi nanti tali tasnya akan langsung dicantolkan begitu pada badan tasnya. Ini hanya 1 kali, tidak 2 kali seperti yang warna merah ya. Jadi bisa teman-teman memvariasi atau ingin tampilan motifnya seperti apa, bisa teman-teman gunakan sendiri nanti sesuai dengan project yang dibuat oleh teman-teman. Yang ini tali tasnya seperti ini, yang ini tali tasnya seperti ini. Cara pemasangannya kalau ini saya buat beberapa lubang ya, jadi nanti panjang pendek tali tas bisa disesuaikan. Yang ini juga, ini di bagian sini simpulnya bisa dipanjang pendekkan ya, jadi bisa kita atur tali tasnya mau seberapa panjangnya begitu. Nah, kalau yang ini kita tinggal masukkan. Ini opsional ya teman-teman, bila mau pakai kancing lain atau dengan ring geser juga silahkan. Ini saya pakai kancing batok, ukurannya berarti sama dengan ukuran ring kotaknya, jadi dia bisa masuk ke dalam lubang ringnya begitu. Nah, ini bagian belakang juga bisa kita sesuaikan nanti, dan misalkan saat ingin dicuci tali tas bisa dilepas. Nah, seperti ini hasilnya tas kita beserta talinya. Terima kasih teman-teman sudah menonton dan membuat tas rajut kita kali ini dengan teknik mozaik dan motif bentuk hati. Semoga ada manfaat yang bisa diambil dari video ini. Sampai jumpa di video saya lainnya. Semoga sehat selalu dan selamat berkarya. Sampai jumpa teman-teman. Bye-bye.